masalah ini tuh seperti hilang aja gitu, nggak ada yang ngebahas, nggak ada yang menuntut pihak Jepang. Halo, aku Melania Agustiana, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat yang baru tahu, ini adalah video dimana aku ngebahas tentang buku-buku yang udah selesai aku baca. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku makin semangat bikin video dan kita bisa diskusi bareng-bareng soal buku. Di video kali ini aku akan ngebahas buku yang beberapa hari yang lalu udah selesai aku baca, yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramudia Anantatur. Nah, buku ini tuh berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pramudia Anantatur oleh pihak penerbit KPG sehari sebelum beliau pergi ke Jepang untuk menerima penghargaan The Fukuoka Asian Culture Prize yang ke-11, di mana penghargaan ini itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah memberikan sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pramudia Anantatur ini dinilai banyak menciptakan karya-karya yang bertemakan tentang kemanusiaan. Buku ini merupakan salah satu catatan Pulau Buru pada saat Pramudia Anantatur diasingkan di Pulau Buru bersama teman-teman tapel lainnya, dan ini menceritakan tentang kehidupan para perawan remaja pada saat kolonial Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, di mana pada saat itu juga terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat terjadi pergolakan tersebut, pihak tentara Jepang melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia, khususnya para perempuan remaja, para perawan remaja, di mana mereka menjanjikan untuk menyekolahkan para remaja itu ke Jepang dan Singapura. Namun pada kenyataannya itu semua hanya bohong belaka. Justru mereka membawa gadis-gadis itu untuk dijadikan budak seks oleh pihak tentara Jepang. Dan pada saat Jepang menyerah pada tahun 1945 dan kalah pada saat itu, para perempuan remaja yang diangkut oleh Jepang itu menyebar, dalam artian tidak dipulangkan ke keluarganya, melainkan mereka mencari hidup sendiri-sendiri, kabur dari pihak tentara Jepang tersebut. Dan ada beberapa juga perempuan remaja itu pergi kabur ke Pulau Buru dan bertemu penduduk asli Pulau Buru di sana. Di buku ini juga terdapat data-data nama-nama gadis yang dianggap diangkut oleh Jepang untuk disekolahkan, namun nyatanya tidak. Dan data-data ini itu berdasarkan hasil wawancara oleh teman sepengasingan di Pulau Buru. Kemudian juga pada saat Jepang menyerah pada tahun 1945 itu, mereka, para gadis itu tetap saja menjadi buangan karena tidak dikembalikan. Selain itu juga mereka mereka pasti menanggung beban moral yang amat mendalam. Masalah ini tuh seperti hilang aja gitu, nggak ada yang ngebahas, nggak ada yang menuntut pihak Jepang, karena pada saat itu mungkin pihak Indonesia sendiri pun kewalahan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebenarnya aku sedikit tidak menduga kalau buku ini tuh ceritanya tuh bakal kayak gini. Maksudnya emang di awal-awal buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan para perawan itu sendiri kan. Terdapat juga data-datanya, namun semakin aku membaca halaman demi halaman, buku ini justru menceritakan tentang kehidupan para penduduk asli Pulau Buru. Kemudian juga terdapat adat pamalinya di sana, diceritakan keadaan Pulau Buru itu gimana oleh para tapol pada saat itu yang diasingkan ke Pulau Buru, di mana mereka itu dalam dugaanku awalnya dalam dugaanku kalau mereka itu diasingkan di Pulau Buru itu kayak di penjara gitu kan. Namun ternyata pas baca buku ini, ternyata mereka di sana juga disuruh ngebantu penduduk asli Pulau Buru. Terus juga mereka juga bekerja di sana, dan salah satunya adalah penyulingan minyak
kayu putih. Dan awalnya saat ngebaca ini aku kayak, kok ceritanya kayak gini, kok jadi ngebahas tentang adat istiadat Pulau Buru, kok jadi ngebahas tentang penduduk-penduduk Pulau Buru. Namun setelah makin mendalam lagi, semakin akhir buku ini, ternyata aku mendapatkan, oh ternyata mereka ini ke Pulau Buru, membantu Pulau Buru, penduduk Pulau Buru, bukan hanya sekedar membantu, mereka juga mencari tahu informasi tentang perempuan-perempuan yang dibuang ke Pulau Buru. Dan perempuan itu ternyata sudah membaur bersama penduduk asli Pulau Buru. Mereka ada yang menikah dengan kepala suku. Nah, saat mereka tahu ada salah satu seseorang perawan remaja yang dahulu menjadi korban budak seks oleh tentara Jepang, pada saat mereka ingin mencari tahu lebih dalam ceritanya bagaimana, ingin mewawancarai, ternyata para wanita itu yang pada saat itu udah tua, mereka tidak mau diwawancarai, mereka tidak mau ditanya-tanya, karena mereka sudah melakukan sumpah adat untuk tidak menceritakan tentang kehidupan masa lalunya dan membuang niat untuk pulang ke Jawa. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk bercerita soal masa lalunya kepada orang asing, apalagi para tapol itu kan mereka semua tahu kalau mereka itu dari Jawa, jadi mereka seperti takut untuk membicarakan hal masa lalunya. Mungkin hanya sebatas ini yang bisa aku bagi ke kalian. Dan kalau kalian ingin ngebahas buku bareng atau diskusi bareng soal buku ini maupun buku-buku lainnya, kalian bisa DM di Instagramku atau komen di bawah ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.